Oke, sekarang kita lanjut ke judulnya muncul dong. Nah, muncul nih. Analisis hasil atau dampak perencanaan. Jadi sekarang kita mencari tahu gimana berhasil atau enggak apa ini komunikasi yang kita sampaikan itu dari sini. Yang pertama kita bisa melihat dari keefektifannya. Yang kedua adalah dari keefisiensinya. Yang pertama kalau efektif itu seperti apa? Ya berarti efektif perencanaannya, yaitu menyangkut perencanaan ini terhadap individual dan sosial. Kalau efektif individual ini berarti bisa kita lihat aspek kognitifnya, berarti dia itu tahu atau paham atau mengerti. Kemudian kalau afektif ya berarti seseorang itu atau individu tertentu itu menyetujui atau benci atau malah suka gitu. Kemudian kalau yang ketiga ini bisa kita lihat seorang individu itu dia mau melakukan apa yang kita sampaikan gitu. Itu yang dikonatif. Kalau behavioral berarti dia perubahan perilaku gitu. Jadi ini lebih mendalam daripada konatif. Kalau konatif ini kan lebih ke tindakan gitu, tapi kalau ini tuh lebih ke adanya banyak partisipasi dari halayak. Kemudian kalau yang sosial gimana? Kalau sosial ini yang pertama mengubah sistem peran dan fungsi sosial. Kemudian bisa mengubah adat. Kalau ini sampai saking berhasilnya pesan yang kita sampaikan mengubah mindsetnya mereka, berarti ini bisa sampai mengubah adat atau kebiasaan. Begitu juga dengan nilai, norma, dan budaya. Gitu. Nah, kemudian kalau ke efisiensinya, ini gimana? Yang pertama, pesan itu sudah jelas isinya. Kemudian pesan ini sesuai dengan komunikan atau sesuai dengan komunikan kita. Dan yang ketiga adalah komunikannya ini sampai mencoba melakukan interpersonal communication. Maksudnya ini komunikator ini melakukan intra ya ini ya. Jadi maksudnya di sini tuh untuk melakukan ini si komunikatornya itu harus mencoba intrapersonal dulu. Jadi dia sebelum mengomongkan ke orang lain itu dia bertanya terhadap diri sendiri. Apakah pesan yang jadi kayak seperti bercermin gitu loh, mencoba misalnya mau presentasi kemudian pengen presentasinya itu bisa diterima dengan jelas oleh peserta presentasi itu tadi, oleh kelas. Nah, maka mungkin bisa dicoba dulu di depan kaca atau mencoba menanyai diri sendiri. Nanti dari situ kita bisa tahu apakah yang saya sampaikan ini masuk atau enggak, gitu, udah jelas atau enggak. Nah, kemudian yang terakhir adalah tentukan media yang tepat jika perlu. Misal telepon, poster, spanduk, pamflet, radio, surat kabar, dan lain-lain gitu. Itulah analisis hasil atau dampak dari perencanaan yang meliputi efektif dan efisien. Oke, begitulah materi pada malam hari ini. Modul 8 dan modul 9 sudah selesai semuanya. Dengan begitu berakhir pula perkuliahan kita. Cuman tugasnya belum berakhir. Nanti bakal saya kasih beberapa soal ya. Jadi nggak praktikal kayak kemarin, nggak membuat atau merancang sesuatu, nggak berhubungan dengan kreativitas, tapi berhubungan dengan menjawab soal-soal. Ini fungsinya untuk sebagai simulasi nanti kalau mau ujian gitu. Dan tugas ini wajib dikerjakan sampai batas waktu yang saya tentukan. Kalau lebih dari batas waktunya nanti tidak akan saya beri nilai karena saya juga ada deadline untuk mengumpulkan nilai. Jadi otomatis nanti kalau ngumpulinnya telat, saya sudah nggak bisa ngasih nilai lagi ke pengurus gitu. Gitu ya. Jadi nanti kurang lebihnya besok atau lusa bakal saya kasih tugasnya. Gitu. Dan sekarang saya harapkan Mbak sama Mas bisa fokus di sini di modul yang sudah ada dan sudah saya bahas dari awal sampai akhir.
diperhatikan kata-kata kuncinya. Kalau jelas insya Allah sudah saya jelaskan kan, tapi ini lebih dimatangkan lagi, lebih dihafal lagi beberapa istilah yang penting gitu, karena kan nanti lebih ke tekstual ya, lebih ke letterlek buku ini untuk yang ujiannya itu gitu. Semoga nanti ujiannya lancar dan sukses dan sesuai dengan apa yang sudah dipelajari dan sudah disampaikan di sini. Dan perlu saya ingatkan lagi kalau Mbak Mas nanti kalau bisa yang jelas sih fokus ke tugas saya dulu baru ke tutonnya. Karena nanti yang tugas-tugas yang saya berikan itu nanti bakal saya nilai dan saya berikan kepada pengurus gitu. Jadi lebih fokus ke tugas yang saya berikan gitu ya. Amin. Oke. Oke, ya udah kalau gitu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan secara privat di Facebook saya. Dan buat Mbak Mas yang pengen absensinya ini full, masih ada kesempatan untuk menghubungi saya untuk meminta tugas pengganti yang pastinya nanti tugasnya nggak sulit, cuman menjawab pertanyaan aja gitu. Di antaranya ini ada beberapa seperti Mas Ferry sama Mas Rian itu ada beberapa absen yang bolong. Kalau Mbak Desi, Mbak Siti, kalau Mbak Desi dulu, Mbak Desi full, Mbak Dina full, kemudian Mas Ferry ini kemarin ini ya ada yang masih bolong ya. Mas Ferry ini ada yang masih bolong. Kalau Mbak Naini nih, wah ini sudah jadi pengantin baru, ini udah nggak ingat kuliah lagi. Terus kalau Mas Rian di catatan saya ada 2 kali. Kemudian Mas Rudi ini ada 1 kali. 1 kali bolongnya. Kemudian kalau Mbak Siti full. Mbak Siti full karena waktu itu pernah ngasih saya tugas ini ya, inisiasi ya. Gitu. Jadi itu saya hitung, saya alihkan ke tugas absensi aja. Kemudian Mbak Yuliana juga full. Jadi bagi Mas Mbak yang pengen nanti absensinya mengganti absensi nanti bisa menghubungi saya, masih ada waktu sampai sampai tanggal 25 nanti. Tanggal 25 itu deadline-nya. Karena nanti jangan 25, 24. 24 nanti deadline-nya ya. Karena nanti 25 itu saya sudah mulai harus menyelesaikan nilai-nilainya gitu. Oke, udah jelas ya. Udah jelas ya semua ya. Kalau gitu perkuliahan pada malam hari ini saya tutup sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya selama ini. Terima kasih sudah mengerjakan tugas yang saya buat dan sudah memperhatikan apa yang saya sampaikan, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kapan-kapan. Dadah.